Mungkin bedanya aku dan banyak orang pada umumnya adalah hidup sehat itu adalah sebuah lifestyle yang udah aku miliki dari kecil. Karena bersyukur banget aku punya orang tua yang juga menunjukkan contoh yang baik. Jadi aku nggak pernah ngerasa, oh aku makannya harus ini, atau aku harus ngelakuin ini, atau aku harus olahraga kayak gini. Untungnya dari kecil memang olahraga 4 sampai 5 kali seminggu, makan makanan sehat yang tidak diproses, tidur yang cukup, minum air putih yang banyak. Hal-hal yang mungkin buat orang lain itu lebih effort, buat aku memang bagian dari hidup aku yang tidak harus aku pikirkan atau berusaha untuk lakukan gitu. Jadi mungkin salah satu cara aku bisa kelihatan fit di mata orang, misalnya ototnya berbentuk dan lain sebagainya itu alasan besar adalah dari kecil aku atlet. Dari aku umur 2,5 tahun, aku udah dijeburin ke kolam renang oleh orang tua aku. Bahkan umur 2,5 tahun udah bisa berenang di kolam renang yang dalam tanpa pelampung. Nah dari situ aku jadi perenang. Selain jadi perenang di sekolah, aku jadi pemain basket, jadi pelari dan lain sebagainya. Jadi ada suatu hal yang namanya muscle memory yang akhirnya terbentuk sehingga mungkin kalau orang pada umumnya membutuhkan waktu beberapa minggu untuk bisa mengencangkan otot atau membentuk otot, buat aku sekali 2 kali olahraga udah langsung balik lagi bentuk tubuhnya. Tapi aku bukan menceritakan ini untuk membuat teman-teman di rumah sedih atau putus asa, enggak sama sekali. Malahan kenapa aku sharing ini? Karena aku ingin menunjukkan kepada pemirsa di luar sana bahwa jangan lagi berpikir bahwa olahraga atau makan sehat itu sesuatu yang membebani. Kalian harus ngerubah mindset kalian dan sadar bahwa hidup sehat itu adalah investasi buat masa depan kalian, supaya di masa tua kalian nanti kalian nggak lagi atau kalian mengurangi resiko untuk penyakit-penyakit yang ada di luar sana. Jadi kalau kalian dari kecil nggak hidup aktif seperti aku itu nggak apa-apa. It's never too late to start. Jadi mulailah dari sekarang gitu. Dan mungkin untuk teman-teman di luar sana yang mama muda, papa muda, apapun itu, anak-anak kalian dari sekarang udah harus diajarkan hidup aktif supaya saat mereka lebih dewasa, yaitu mereka nggak ngerasa terbebani harus makan makanan tertentu atau melakukan aktivitas tertentu untuk menjaga kesehatan tubuh. Buat aku sebenarnya sesibuk apapun kita, kalau kita punya list prioritas, apapun yang kita inginkan pasti bisa kita lakukan. Gampangnya gini deh, kalau teman-teman di rumah gampang banget nge-scrolling TikTok atau Instagram selama sejam 2 jam sehari, kenapa kalian nggak pakai waktu itu untuk olahraga aja? Semudah itu. Kalau kalian punya waktu untuk scrolling berjam-jam, nggak ada alasan kenapa kalian nggak bisa menyisihkan 30-45 menit sehari atau mungkin 1 jam untuk olahraga. Dan olahraga nggak selalu artinya ke gym ya. Itu bisa misalnya jalan-jalan di kompleks, main badminton sama teman-teman, main sepak bola, futsal, basket. Kehidupan aktif tuh beragam, jadi nggak selalu harus terpaku sama ngangkat beban atau ke gym gitu. Kalau olahraga sebagai team sport bukan untuk exercise ya, aku suka banget basket. Kenapa? Memang dari kecil aku suka main basket dan aku lumayan cepet. Jadi keunggulan aku kalau sedang bermain dalam suatu tim basket itu aku paling cepet nyampe seberang court dan akhirnya nge-lay up dan nge-score buat tim aku. Tapi kalau olahraga dari segi menjaga kesehatan, ya emang aku sukanya ke gym ngangkat barbel karena mitos yang ada di luar sana nggak benar guys. Dalam arti sebagai cewek, kalau kalian mau punya tubuh langsing tapi juga berbentuk, ngangkat beban itu nggak akan bikin kalian besar atau bulky. Selama kalian tahu bagaimana menggunakan alat-alat yang ada di gym. Harusnya pada umumnya metodenya adalah repetisi tinggi dan beratnya nggak terlalu berat. Dan seperti kalian bisa lihat, tangan aku berbentuk tapi nggak besar gitu. Jadi ke gym, tapi sebenarnya dari dulu tinggal di LA aku juga sering pilates, tapi pilates baru aja jadi agak nge-hype sekarang di Jakarta. Mungkin karena semakin banyaknya tempat-tempat pilates di luar sana.
Tapi suka juga pilates karena itu ngelatih otot-otot kecil. Kalau nge-gym ngangkat barbel kan itu otot-otot besar yang kita latih. Pilates bagus untuk stretching dan otot-otot kecil, dan begitulah aku mendapatkan tubuh ideal. Oh, dan tidur yang cukup ya guys. Kalau kalian begadang, tidur nggak cukup, itu bisa merendahkan kesempatan kalian untuk mendapatkan tubuh yang ideal, karena saat kita tidak cukup tidur, badan kita akhirnya merasa bahwa badan kita harus menahan atau menjaga komposisi lemak yang ada di tubuh kita, sampai akhirnya kita harus susah ngebakar lemak gitu, karena badan kita capek dan ngerasa salah satunya sumber energi adalah lemak yang ada di tubuh kita gitu. But selain itu aku juga cenderung nggak makan malam sih, karena aku percaya yang namanya intermittent fasting, di mana lebih sehat jika kita berpuasa dari makan makanan selama 14-16 jam. Jadi biasanya aku mulai makan jam 7 jam 8 pagi, terakhir makan jam 4 sore, dan nggak makan lagi sampai jam 8 pagi besoknya. Kenapa? Karena saat kita tidur, nggak seharusnya badan kita mencerna. Seharusnya badan kita fokus dengan memperbaiki sel-sel tubuh yang mungkin rusak atau butuh diperbaiki gitu. Jadi saat kita tidur dengan kondisi perut kenyang, itu malahan memprevent tubuh kita dari bisa memulihkan otot-otot dan sel-sel dalam tubuh kita gitu. Hai, aku Cinta Laura Kiel. Jangan lupa untuk vote aku di Obsesi Award dalam kategori Celebrity Healthy Terobsesi dengan cara mendownload aplikasi RCTI Plus, lalu pilih kategori Celebrity Healthy Terobsesi, lalu vote nama aku. Thanks. Ya ada gejala, baru gejala stroke ya. Tapi alhamdulillah kok ini hari keempat ya, sudah ada perkembangan membaik. Alhamdulillah, udah pengobatan intensif. Ya kita sedang izin di rumah sakit, kalau bisa ya hari ini keluar, hari keempat nih ya. Jadi kalau kelihatannya udah ya, harus menjaga pola makan, pola pikir, pola tidur, kesehatan. Ya kalau udah umur seperti saya juga kan harus menjaga semuanya lah. Ya itu awalnya kan pada saat ulang tahunnya Nia Daniati ya, ulang tahun nyanyi, kok suaranya agak berubah. Ini saya dapat informasi dari Nia Daniati langsung ya. Jadi suaranya agak berubah, terus agak aneh aja, terus kayaknya lemes, duduk kalau bicara mungkin agak sedikit kurang nyambung ya, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Rencana kita lagi izin sama rumah sakit ya, kayaknya udah sedikit membaik ya, sedikit membaik. Jadi ya mau kalau bisa ya istirahat di rumah lah, lebih nyaman.